Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya bersuka cita sebab saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup saya sempurna adanya. Dan saya juga percaya bahwa penyertaan Tuhan atas hidup Bapak dan Ibu Saudara semua sempurna adanya. Kasih setianya baru setiap pagi, rahmatnya baru setiap pagi, tidak pernah berhenti. Brand new every morning, Alkitab berkata, baru setiap pagi. Dalam bahasa Inggris dikatakan brand new every morning. Dan itulah yang perlu kita syukuri setiap hari. Bapak dan Ibu, dalam beberapa menit ke depan saya ingin men-sharingkan sesuatu yang sederhana kepada Bapak dan Ibu. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa memberkati saudara, mengubah hidup saudara semuanya. Zaman saya kuliah teologi sebagai seorang mahasiswa, kami mempelajari banyak tentang terjemahan Alkitab. Tentu saja sebagai seorang muda yang masih bersemangat, menggebu-gebu, maka secara akademis kami ingin membuktikan diri kami adalah mahasiswa yang cerdas dan pintar, begitu? Kami semua suka berdiskusi tentang terjemahan Alkitab apa yang paling baik. Kami selalu bercerita tentang King James Versions, atau dalam bahasa Indonesianya versi Raja James yang memang dibuat tahun 1966-1900 oleh perintah Raja James I dari Inggris untuk membuat terjemahan bahasa Inggris. Atau kita sering juga menggunakan terjemahan-terjemahan yang lain seperti American Standard Versions yang dibuat tahun 1900-an. Kami semua mengeksplor kemungkinan terjemahan terbaik dalam pendidikan akademis kami. Nah, ada sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang rekan pada saat kami berdiskusi tentang terjemahan Alkitab apa yang paling baik, dan saya selalu mengingat cerita ini dalam hati saya, sebab bagi saya terjemahan Alkitab inilah yang paling baik menurut saya. Rekan tersebut bercerita dalam sebuah diskusi kecil di sebuah perpustakaan setelah jam kampus, tentu saja setelah jam belajar. Ada 3 orang yang duduk di sana. 3 orang tersebut adalah sahabat akrab. Mereka sering berdiskusi dan pada saat itu mereka diskusi tentang apa terjemahan Alkitab paling baik yang mereka ketahui. Yang pertama berkata, menurut saya terjemahan Alkitab paling baik adalah King James Versions karena dia lengkap, karena dia pemilihan bahasanya itu hampir mirip dengan bahasa aslinya. Lalu dia mulai ceritakan berbagai macam alasan kenapa dia pilih King James Version sebagai terjemahan yang baik. Kemudian rekan yang kedua dia juga menyatakan hal yang mirip, tetapi dia memilih terjemahan Alkitab yang berbeda. Saya lebih suka American Version Standard. Saya lebih suka itu karena dia kemudian ceritakan semua hal yang dia ketahui tentang terjemahan Alkitab yang bernama American Standard Version tersebut. Kemudian giliran teman yang ketiga, ketika dia ditanya, terjemahan Alkitab apa yang paling baik menurutmu? Teman ini terdiam sekitar 1-2 menit tidak menjawab. Dia hanya dalam kebisuan, dan 2 teman ini kemudian mendesak dia untuk berbicara. Lalu dia berkata, terjemahan Alkitab baik yang saya ketahui dalam hidup saya sampai hari ini adalah terjemahan yang dibuat oleh ibu saya. Lalu kedua teman ini sambil tertawa kecil lalu dibilang, memang ibumu penterjemah Alkitab ya? Dia bilang begitu. Lalu teman ini dengan tenang dia menjelaskan, kenapa saya bilang bahwa terjemahan Alkitab yang dibuat ibu saya yang paling baik adalah untuk sampai ke sekolah teologi ini ibu saya berkorban banyak. Dia bangun jam 4 pagi. Saya sering melihat dia berdoa. Dia membuka Alkitabnya, dia membaca Alkitab itu berulang kali, lalu dia langsung, setelah dia selesai, dia pergi ke dapur, dia mempersiapkan makan buat saya, lalu dia mempersiapkan dagangannya. Sepanjang hari dia bekerja sampai siang hari, dan ketika dia mendapat uang, saya sering melihat ibu saya menghemat dengan cara yang luar biasa untuk mengirim saya ke sekolah Alkitab ini. Demikian hal yang sama dia lakukan terus-menerus
Dia menghemat begitu rupa hanya untuk membelikan saya sepatu, membelikan saya baju yang layak untuk saya pergi ke sekolah teologi ini. Bagi saya, itu adalah terjemahan Alkitab yang paling baik. Cerita ini, Bapak dan Ibu, selalu saya simpan dalam hati saya. Dan pagi ini saya ceritakan kepada saudara. Seringkali dalam hidup, kita berpikir terlalu jauh. Terjemahan Alkitab apa yang paling baik dalam hidup kita. Tetapi kita lupa bahwa saudara dan saya adalah penterjemah Alkitab dalam hidup ini. Apa yang saudara baca hari itu dari Alkitab, bisa saudara terjemahkan hari itu juga dalam tingkah laku saya dan saudara. Apa yang saudara renungkan hari itu, langsung bisa kita terjemahkan dalam perilaku kita hari itu. Seringkali kita terjebak dalam hal-hal yang berbeda. Tetapi mari pada pagi hari ini kita kembali lagi mengkalibrasi hati kita, menata hati kita, bahwa yang Tuhan perlukan dalam hidup kita adalah hal yang sederhana. Apa yang saudara renungkan hari itu ketika saudara bertemu dengan Allah? Apa yang saudara renungkan hari itu ketika saudara dan saya menanti-nanti mengatur persembahan buat Tuhan? Itu bahasanya Daud, dan menanti-nanti. Dan kita menerjemahkannya hari itu. Akankah kita menerjemahkan hari itu dengan cara yang selalu salah? Kita bangun pagi dengan kemarahan, kita bangun pagi dengan kekhawatiran, kita bangun pagi dengan angka-angka uang yang ada di kepala kita. Atau kita memutuskan hari itu kita berdamai dengan Allah. Kita menerjemahkan Alkitab bahwa kasih setianya baru setiap pagi, rahmatnya baru setiap pagi. Kasih setianya yang Dia sediakan baru setiap pagi. Itu adalah modal yang cukup bagi kita untuk menerjemahkan Alkitab itu sepanjang hari pada terjemahan yang paling baik yang kita tahu. Dan saya percaya ketika kita lakukan itu di dalam Tuhan, kita memberkati hidup banyak orang. Selamat pagi untuk saudara semuanya. Selamat menerjemahkan Alkitab ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Seperti